Oke teman-teman, saya akan keliling di benteng ini, dan benteng ini cukup menarik. Yang pertama, ini dari pintu lawangnya ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan Lawang Sewu yang ada di Semarang. Di sini terdapat 510 lubang pintu, sementara kalau di Lawang Sewu hanya 429. Berikutnya adalah 70% dari bangunan ini adalah asli dengan pondasi sedalam 5 meter dan dibangun selama 20 tahun, yaitu pada tahun 1825 sampai 1845. Kenapa disebut dengan Benteng Van den Bosch? Karena di sini pernah tinggal 250 tentara Belanda serta 60 kavaleri, dan pemimpin dari pasukan itu adalah Johannes Van den Bosch. Mari kita lihat benteng yang cukup luas ini dengan seluas lebih kurang seperempat dari luas kawasan Monas di Jakarta. Dan benteng ini baru selesai direvitalisasi pada Desember 2020 dengan menghabiskan biaya 113 miliar. Mari kita lihat bagian per bagian dari benteng ini. Nah, ini lapangan di tengah-tengah area terbuka, dan itu adalah pintu masuk ya. Jadi saya mengambil gambar ini dari dalam ke arah pintu masuk tempat tadi saya baru masuk. Kemudian di atas sana masih ada jam, ada menara juga untuk pengawas. Sementara di sisi kiri kanan ini nampaknya adalah untuk staf ya, juga adalah kantor. Dan ini dikelilingi oleh kamar-kamar yang merupakan barak dari tentara. 250 tentara di sini dan 60 kavaleri. Sementara ini adalah pintu ke sisi luar dari bagian belakang. Nah, ini kita lihat lorong-lorong yang ada. Ini adalah di area pintu masuk ke benteng ini, dan nampaknya adalah tentu ada penjagaan di sini. Nah, ini selasar atau teras dari setiap kamar. Ini dengan pintu yang tinggi, kemudian jendela-jendela yang lebar, serta bagian atas kita bisa lihat terbuka dan masih menggunakan bata-bata yang ada. Dan ini 70% dari bangunan ini masih asli, di mana pondasi dari bangunan ini dengan kedalaman 5 meter, jadi masih cukup kuat menahan beban dari bangunan tua ini. Nah, ini teman-teman, ada bagian dari revitalisasi ini untuk bangunan ini agar tetap kokoh, yaitu dengan pemasangan penyangga dari besi seperti ini ya. Jadi ini yang merupakan bagian baru untuk menopang dari beban bangunan benteng ini. Nah, ini kita lihat, ini yang masih bisa direvitalisasi, sementara yang bagian ini adalah yang tidak bisa. Namun ini juga menjadi suatu pemandangan yang cukup menarik ya. Nah, ini bagian dari benteng ini yang tidak bisa direvitalisasi. Ini berada di salah satu sisi
sebelah kanan dari pintu masuk bagian belakang. Jadi kita lihat bata-bata asli dari benteng ini. Dan benteng ini sesuai sekali untuk anak-anak untuk belajar atau edukasi mengenai sejarah Indonesia, khususnya di era penjajahan Belanda. Ini di sisi lain masih dikelilingi oleh kamar-kamar itu. Terdapat juga area terbuka dan nampaknya ini juga ada bekas sumur ya. Iya. Yang nampaknya juga sudah dangkal. Kita lihat yang di depan sana, ini sebagian sudah runtuh. Jadi tidak ada lagi bagian di lantai 2-nya. Ini adalah tangga yang menghubungkan dari lantai dasar ke lantai 2. Ini masih terbuat dari material yang asli. Dan kita bisa lihat bagian di atas dari barak-barak ini. Nah, inilah teras keluar dari benteng ini, di mana yang berderet ini adalah kamar-kamar dari tentara yang menempati benteng ini. Dan di sini terdapat 4 tangga dari lantai bawah ke atas ini. Nah, ini di bagian sudut dari benteng ini. Ini saya kurang tahu ruangan ini, tapi nampaknya ini mungkin kamar mandi ya. Kita lihat sana. Nah, ini satu ruangan yang cukup luas juga, dan ini merupakan toilet ya. Jadi toiletnya seperti ini ya. Nah, toilet jongkok berjajar. Sementara ini adalah jendela keluar dari arah toilet ke arah belakang dari benteng ini. Ini pemandangan di belakangnya. Dan kita lihat ini tanahnya cukup tinggi, dan ini juga menyangkut untuk keamanan. Nah, teman-teman, ini adalah barak tentara bagian depan. Kita melihat konstruksi dari bangunan pada era penjajahan, khususnya Eropa. Ini adalah dengan dibuat melengkung seperti ini, namun tidak ada konstruksi besi. Dan yang konstruksi besi itu adalah hasil revitalisasi. Nah, inilah ruangan barak tentara bagian depan. Teman-teman, ini adalah pintu gerbang depan, dan di sini terdapat satu roda seperti ini. Ini berfungsi untuk pertahanan, yaitu untuk mengangkat bagian jembatan di depan bila ada penyerangan ke benteng ini. Jadi ini peralatannya seperti ini untuk penariknya dan mengangkat dari jembatan depan sana.
teman-teman, selesai sudah saya berkeliling di benteng Van der Bos ini, dan saya akan melanjutkan perjalanan kembali untuk ngaprak ke Yogyakarta. Ikuti terus dengan saya di sini, Momon S. Madroni, untuk channel Ngaprak. Yo,